Aku pulang membawa istri mudaku, berdiri di depan jenazah istriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Aku baru selesai mandi. Saat ini aku sedang menyisir rambutku di depan cermin. Namun tiba-tiba ponselku berdering. Segera ku jawab, "Toh, Sarto!" teriak seseorang dari seberang sana. Bahkan saking kencangnya dia berteriak, ku jauhkan ponsel dari telingaku. Kulihat lagi dan kupastikan, benar kan? Si Kuntet yang menelpon. Benar, ini nomor Kuntet. Kenapa sih dia teriak-teriak? Gumamku. Ada apa, Ted? Coba kamu jangan teriak-teriak dan menjauhlah dulu dari keramaian itu. Aku nggak bisa dengar suaramu. Ucapku, meminta agar Kuntet menjauh dari keramaian itu, karena sangat berisik sekali. Ditambah dia berteriak. Terdengar, Kuntet sedang berjalan. Mungkin dia mendengar suaraku dan menurutinya. Toh, istrimu toh, ucapnya. Dan suasana terdengar sangat hening. Kenapa istriku? Tanyaku. Istrimu meninggal. Sama anakmu juga. Hampir saja ponselku terjatuh saking terkejutnya. Kamu jangan sembarangan bicara, Ted. Marni sama Rega itu sehat-sehat saja. Mana mungkin mereka meninggal? Ucapku tak percaya. Tapi memang beneran toh. Mereka meninggal. Jawab Kuntet. Suaranya bergetar. Terdengar hendak menangis. Kalau sudah begini, gak mungkin Kuntet bohong. Kamu beneran kan, Ted? Kamu gak bercanda? Tanyaku sekali lagi. Beneran toh? Ngapain aku bercanda soal beginian? Kamu gila ya? Katanya. Cepatlah pulang. Ucapnya lagi. Nadanya terdengar emosi. Aku gegas mematikan ponsel dan mencari Lastri istriku. Lastri, Lastri. Kupanggil dia. Namun tak kunjung muncul. Kemana dia? Gumamku. Aku ke dapur, namun dia tak ada. Di kamar mandi juga kosong. Lastri, kamu di mana? Teriakku. Aku di sini, Mas. Terdengar suara Lastri dari belakang rumah. Kamu ngapain? Tanyaku. Yang melihat dia tidak sedang ngapa-ngapain, tapi kenapa di belakang rumah? Aku nggak ngapa-ngapain, Mas. Cuma lagi hirup udara segar saja. Jawabnya sambil tersenyum. Oh, ayo, kita pulang kampung sekarang. Istriku meninggal. Ucapku padanya. Apa? Marni meninggal? Kok bisa? Tanya Lastri yang sama terkejutnya denganku. Aku juga nggak tahu. Tadi si Kuntat nelpon. Ayo kita siap-siap. Anakku juga meninggal. Lanjutku lagi. Apa? Anakmu meninggal juga? Kok bisa sih, Mas? Ada apa ini? Jangan-jangan Marni bundir ya? Tanyanya. Aku berhenti sejenak. Yang tadinya langkahku cepat untuk masuk ke dalam kamar, sebab ingin segera siap-siap. Gak mungkin. Walaupun Marni kecewa sama aku, dia gak mungkin ngelakuin ini. Jawabku. Bisa aja kan, Mas? Dia marah dan kecewa sama kamu. Makanya dia ngelakuin ini. Kalau gak bundir, terus apa? Anakmu soalnya meninggal juga. Ucapan Lastri ada benarnya. Kenapa Marni memilih jalan pintas seperti ini? Apakah dia sudah tak punya iman? Setauku Marni rajin beribadah. Sholatnya selalu tepat waktu dan tak pernah tinggal. Masa iya dia melakukan bundir? Ya sudahlah, kita cari tahu nanti. Sekarang kita siap-siap untuk pulang. Ajakku pada Lastri. Lastri pun menurut dan segera memasukkan beberapa baju ke dalam tas. Setelahnya kami langsung berangkat untuk pulang ke kampung. Ya saat ini aku dan Lastri memang tinggal di kota. Jaraknya gak terlalu jauh lah dari kampungku. Cuma 2 jaman aja. Aku dan Lastri langsung masuk ke dalam mobilku. Ya meskipun hidupku masih ngontrak, tapi aku sudah punya mobil. Biar enak kalau mau pergi kemana-mana. Ya contohnya seperti saat ini. Kulajukan mobil dengan kecepatan sedang. Kalau ngebut-ngebut, nanti aku dan Lastri malah nyusul Marni. 2 jaman akhirnya kami sampai di kampung halamanku. Disinilah aku dilahirkan, dibesarkan, dan juga menikah dengan Marni, lalu memiliki seorang anak darinya. Kuntet tak bohong, rumah Marni sudah ramai dengan tetangga yang takziah. Ada yang membersihkan bunga, dan para lelaki ada yang ngobrol. Ada juga mereka yang sibuk menyiapkan papan. Suara gergaji mesin dan pasah mesin bersahutan. Aku yang baru datang langsung kugandeng tangan Lastri.
memecah kerumunan, lalu masuk ke dalam rumah Marni. Benar, Marni dan anakku sudah terbujur kaku di ruang tamu. Keduanya sudah ditutup kain putih. Kenapa Marni bisa meninggal? Tanyaku pada ibu mertua yang sedang menangisi putrinya. Ngapain kamu kesini? Lebih baik kamu tak usah kesini. Kasihan Marni, ucap mertuaku yang tak suka dengan kehadiran kami. Bukannya menjawab pertanyaanku, beliau malah marah. Wajar, ibu mana yang tak sedih kalau tahu anaknya meninggal. Ditambah lagi saat ini sedang ada konflik di antara aku dan Marni. Ya, itu semua terjadi karena aku menikah lagi dengan Lastri. Sabar, Bu. Biarkanlah Sarto melihat istrinya untuk terakhir kali. Ucap seseorang. Aku tak tahu dia siapa. Namun ucapannya berhasil menenangkan ibu mertuaku. Aku mendekat ke jenazah Marni. Aku duduk di sampingnya. Air mata hendak jatuh namun berusaha aku tahan. Ya, walau aku sudah tidak mencintainya lagi, mau bagaimanapun Marni adalah ibu dari anakku. Ditambah, di sebelah jenazahnya, ada jenazah putraku yang terbujur kaku. Ku buka kain yang menutupi wajah Rega. Seketika air mataku langsung jatuh. Tak mampu aku melihat, wajahnya pucat, bibirnya sampai biru. Kamu kenapa, nak? Ucapku lirih. Ku peluk dia, ku cium pipinya. Jujur, aku merasa bersalah. Tapi semua sudah terlambat, semua sudah terjadi. Menyesal pun percuma. Sudah, jangan menangis, kasihan Rega, kata seseorang sambil mengelus punggungku. Namun aku tak hafal itu suara siapa. Aku berusaha kuat. Kututupkan lagi kain itu. Sekarang, aku beralih ke jenazah yang lebih besar dari tubuh Rega, yaitu jenazah istriku Marni. Kubuka perlahan kain putih itu. Terlihatlah wajah Marni yang masih cantik, namun kini sudah pucat dengan bibir yang biru. Air mataku jatuh dengan lembut membasahi pipiku. Sudah mas, tutup, kata Lastri. Aku pun menutupnya. Namun setelah itu terdengar bisikan di telinga kananku. Aku dibunuh mas. Aku terkejut. Bisikan macam apa dan dari mana ini? Kenapa ada bisikan seperti ini? Apa maksudnya? Aku yang masih bingung hanya menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari seseorang. Mungkin ada yang ingin menjahiliku. Tapi semua orang fokus dengan kesedihannya masing-masing. Ada juga yang membaca Yasin, ada juga yang ngobrol namun dengan suara pelan. Gak mungkin ada orang yang iseng di saat seperti ini, batinku. Aku mundur, aku menyandarkan punggungku di tembok rumah yang selama ini menjadi saksi bisu antara kehidupan rumah tanggaku dengan Marni. Mungkin kalau tembok ini bisa bicara, sudah banyak kenangan manis yang kami lalui bersama, hingga akhirnya semua itu hancur. Ya, aku mengaku aku salah. Namun, tak sepenuhnya ini salahku. Marni dan anakku sudah dimandikan. Bahkan sudah siap untuk disolatkan. Aku ikut menyolati mereka. Bahkan air mataku terus mengalir sepanjang salat jenazah. Setelahnya, segera keduanya untuk dimakamkan. Air mata tak dapat kubendung, namun aku masih kuat. Sekarang, tanah sudah selesai diuruk. Makam Rega dan Marni sudah tertutup rapat. Kini saatnya untuk tabur bunga di atasnya lalu membacakan doa. Setelah pembacaan doa selesai, warga yang ikut ngelayat sudah pada pulang. Mas, ayo kita pulang, ajak Lastri dengan suara lembut. Iya, jawabku lirih. Aku dan Lastri pun pulang. Bukan pulang ke kota, melainkan pulang ke rumah Marni. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Marni. Kutemui sahabatku Kuntat. Tat, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Marni dan Rega meninggal? Tanyaku. Dan di sana tak hanya ada Kuntat saja, masih ada banyak bapak-bapak yang belum pulang. Jadi tadi pagi, ibu mertuamu menemukan Marni dan Rega sudah terbujur kaku di dapur. Mereka berdua kayaknya habis makan, tapi nggak tahu apa yang barusan mereka makan. Karena piringnya sudah dicuci, dan gak ada juga sampah makanannya di sana. Tapi kami sempat bawa mereka berdua ke rumah sakit, dan katanya keracunan makanan. Tapi ya itu, gak tahu makanan apa yang baru mereka makan.
Mau lakukan tes juga biayanya lumayan mahal. Jadi keluarga Marni memutuskan untuk langsung dimakamkan saja. Mereka mencoba ikhlas, jawab Kuntet. Aku terkejut dan bingung. Apa iya keracunan makanan? Kalau iya, kok tidak ada bekasnya? Apa Marni masak, terus mencampurkan racun itu sendiri? Tapi seharusnya minimal ada dong botol racun yang ditemukan. Misal kalau pakai racun tikus atau racun serangga, kan ada bekas botolnya di sana. Mungkin mereka minum racun? Tanyaku. Gak ada bekasnya sama sekali. Gak ada racun rumput, racun serangga, atau racun tikus di rumah Marni. Cuman ada obat nyamuk bakar. Dan itu masih utuh. Kayak gak ada bekas. Gak mungkin juga sih kalau obat nyamuk bakar. Karena kata dokter, reaksi racunnya begitu cepat. Dugaannya sih, racunnya dosis tinggi dan sangat mematikan. Jawab Kuntet menjelaskan lagi. Racun mematikan? Apa mungkin? Tapi siapa yang meracuni mereka? Atau Marni sengaja melakukan ini? Aku rasanya tidak percaya kalau Marni bundir, bahkan sampai mengajak Rega. Aku tahu Marni wanita yang kuat, walau masalah yang dihadapinya itu berat. Karena selama ini, masalah ekonomi bertahun-tahun yang kami alami, bahkan sampai jarang makan pun Marni kuat, tak pernah mengeluh malahan. Masa iya, karena aku menikah lagi dengan Lastri dia sampai begini? Rasanya mustahil dan aku gak bisa percaya itu. Jangan-jangan Marni bundir karena kamu menikah lagi, ucap tetangga Marni, yang juga tetanggaku. Broto namanya. Aku melirik tajam ke arahnya. Aku tak terima dia bilang seperti itu, walau kemungkinan itu memang ada. Jangan sembarangan bicara. Marni itu imannya kuat, gak mungkin dia bundir, ucapku tegas. Sarto, kalau orang sudah sakit hati, bisa melakukan apa saja, termasuk Marni, katanya lagi. Aku yang emosi hendak memukul Broto, namun segera dicegah oleh teman-temanku. Sabar, jangan emosi. Marni baru juga dimakamkan. Jangan buat keributan, kata yang lainnya mengingatkan. Aku pun mencoba menahan diri. Aku masuk ke dalam rumah, mencari keberadaan Lastri. Di mana dia? Di mana Lastri? Tanyaku pada Reni. Reni adalah keponakan Marni. Di kamar mungkin, jawabnya ketus dan segera pergi. Aku masuk ke dalam kamar, dan benar, istriku ada di sana. Dia sedang bermain ponsel. Mas, kita mau sampai kapan di sini? Tanya Lastri. Gimana kalau sampai 3 harian Marni dan Rega? Ya, setidaknya aku ingin bermanfaat untuk mereka setelah mereka nggak ada, jawabku. Tapi kita nggak tinggal di sini ya, Mas. Aku nggak nyaman, kata Lastri lagi. Terus mau tinggal di mana? Di sini nggak ada penginapan, jawabku. Di mana aja lah, Mas. Terserah. Mau nyewa rumah orang kek kita bayar juga nggak masalah. Aku nggak nyaman tinggal di sini, katanya lagi. Ya udah, nanti coba aku tanya Kuntet, jawabku. Aku langsung bertanya pada Kuntet, di mana sekiranya rumah warga yang bisa dijadikan penginapan. Di rumahku aja, tapi bayar ya, jawab Kuntet santai. Ya seperti itulah sahabatku. Dia memang baik, tapi selalu perhitungan. Ya udah, oke, jawabku setuju. Akhirnya, aku dan Lastri menginap di rumah Kuntet. Malam harinya, aku mengajak Lastri untuk tahlilan ke rumah Marni. Karena malam ini adalah tahlilan malam pertama. Aku capek banget, Mas. Aku di rumah aja ya, jawab Lastri. Aku pun mengangguk. Mungkin dia benar-benar lelah, sehingga nggak bisa ikut tahlilan. Ya udah deh, tapi di rumah ini nggak ada orang loh. Kuntet sama istrinya dan anak-anaknya juga pergi. Kamu cuma sendirian. Emang kamu berani? Tanyaku pada Lastri. Berani, Mas, jawabnya singkat. Akhirnya tak banyak bertanya lagi. Kubiarkan Lastri di rumah untuk istirahat. Tapi baru juga aku sampai di rumah Marni. Terdengar suara seseorang berteriak. Dan dari kejauhan, tampaklah Lastri lari terbirit-birit. Kamu kenapa? Tanyaku setelah dia mendekat. Aku takut, Mas. Jawabnya dengan gemetar dan gugup. Takut kenapa? Ada apa? Tanyaku ikut panik. Takutnya terjadi apa-apa pada Lastri.
Tadi ada suara-suara di belakang Mas, aku takut. Makanya langsung lari ke sini. Jawab Lastri. Oh mungkin ada tikus atau kucing di belakang rumah Kuntet. Kupikir ada apa. Namun wajah Lastri sangat ketakutan. Seolah bukan suara saja yang dia dengar namun yang lainnya. Akhirnya, ku suruh Lastri ke belakang berkumpul dengan ibu-ibu. Tapi dia nggak mau. Dia malah menarik tanganku dan mengajakku untuk pulang ke rumah Kuntet. Gak enak dong. Aku mau tahlilan. Gak enak sama yang lainnya. Ucapku pada Lastri, berusaha memberi pengertian padanya. Tapi aku gak mau di sini, Mas. Aku gak mau, aku takut. Kita ke rumah Kuntet aja ya, katanya. Suaranya masih terdengar bergetar. Tapi gak enak dong, gak bisa. Jawabku cepat. Mas, kamu nurut dong sama aku ini ketakutan. Tapi kamu malah milih tahlilan untuk mantan istrimu, teriak Lastri. Bahkan suaranya itu kurasa sampai didengar oleh orang-orang yang ada di sana. Kamu gak perlu cemburu, Lastri. Marni sudah meninggal. Aku bukan hanya mendoakan Marni, tapi juga mendoakan Rega putraku. Tegasku pada Lastri. Sudahlah, tak usah berlebihan. Sana kamu ke belakang kalau takut. Segera aku tinggalkan Lastri yang masih diam. Namun raut wajahnya malah berubah menakutkan. Seperti orang kesurupan. Kamu kenapa, Lastri? Tegurku, dan kugoyangkan pundaknya. Lastri, sadar Lastri. Kutepuk pipinya, karena Lastri malah terus saja memelototkan matanya. Menatap tajam ke arahku, sangat menakutkan sekali. Lastri, panggilku sekali lagi. Kenapa sih, Mas? Jawabnya. Dia seolah baru tersadar. Kamu kenapa sih? Tanyaku geram, karena tiba-tiba dia berubah seperti ini. Sudah, kamu ke belakang sana. Perintahku sekali lagi. Dan kali ini Lastri menurut. Dia berjalan ke belakang, berkumpul bersama ibu-ibu yang lainnya. Tahlilan akhirnya usai. Lastri segera menemuiku dan mengajakku pulang. Padahal, bapak-bapak yang lain belum ada satupun yang pulang. Karena tak enak, akhirnya ku turuti Lastri untuk pulang. Mas, besok pokoknya kita pulang, Mas. Aku nggak mau di sini. Sesampainya di rumah Kuntet, Lastri langsung berkata seperti itu. Loh kenapa? Kan kamu sudah setuju. Kita akan pulang setelah malam ketiga. Ini baru malam pertama, kenapa kamu sibuk ngajak pulang? Tanyaku sedikit kesal. Aku nggak nyaman di sini, Mas. Ibu-ibu itu menatapku sinis. Seolah aku tak pantas ada di sana. Aku nggak suka dengan tatapan mereka. Jawab Lastri dengan mata berkaca-kaca. Ya, aku mengerti. Pasti banyak orang di sini yang tak menyukai Lastri. Ya, kamu sabar dulu lah. Aku nggak mungkin pulang sebelum 3 harian. Aku nggak enak. Aku juga ingin mendoakan anakku. Ucapku. Udahlah Mas, kamu bisa mendoakan anakmu dari sana. Gak perlu di sini. Ucap Lastri dengan tegas. Suaranya bahkan lebih tegas dan tinggi daripada aku. Aku terdiam, menunduk, berpikir. Apakah aku harus menuruti keinginan Lastri untuk pulang? Tapi aku masih ingin di sini. Saat aku masih diam, tiba-tiba Lastri memelukku. Kamu kenapa? Dia terlihat ketakutan, seperti melihat sesuatu. Kamu kenapa? Tanyaku sekali lagi karena Lastri hanya diam saja. Aku takut, Mas. Jawabnya dengan gemetar. Takut kenapa sih? Ada apa? Gak ada apa-apa. Ucapku heran karena memang aku tak melihat apapun. Pokoknya aku takut, Mas. Terus saja Lastri memelukku, menyembunyikan wajahnya di dadaku. Iya, kamu itu takut apa? Tapi di sini gak ada apa-apa loh, Lastri. Tanyaku masih geram. Pokoknya aku takut, Mas. Sudah gak usah banyak tanya. Jawabnya ketus. Dia sepertinya kesal ketika aku menanyakan dia takut karena apa. Lagian kamu tuh aneh. Takut tapi gak tahu yang ditakutin apa. Tanyaku lagi sangat geram. Udahlah kamu diam aja. Bentaknya. Dia malah membentakku. Akhirnya aku memilih diam. Ku biarkan Lastri terus memelukku. Malam itu adalah malam di mana aku tidur di rumah Kuntet bersama Lastri. Baru saja terpejam, aku malah terbawa ke alam mimpi.
Aku bermimpi mengingat masa lalu, di mana saat itu aku masih bahagia sekali dengan Marni, walau hidup kami susah. Aku seolah melihat diriku sendiri di masa lalu. Baru menikah dengan Marni, dia ketahuan positif hamil. Aku sangat bahagia, karena akhirnya kami akan segera jadi orang tua. Aku menjaga kehamilan Marni dengan baik. Tak kubiarkan dia kelelahan. Setiap kali pulang dari sawah, aku membantunya membereskan rumah. Bayi itu terus tumbuh di perut Marni hingga akhirnya dia lahir. Walau kehidupan kami sangat sederhana, bahkan cenderung kekurangan, karena pekerjaanku yang hanya buruh di sawah. Tapi kami sangat bahagia. Senyum selalu terukir di wajah kami berdua. Ditambah setelah Rega lahir, hingga putraku itu tumbuh sampai usianya 5 tahun. Niat agar bisa mengubah hidup membuatku merantau ke kota. Awalnya Marni tidak setuju, namun aku kekeh meminta doa restunya, karena aku tak tega. Jika dia terus susah, ditambah kami sudah punya anak sekarang. Dengan sedikit memaksa, akhirnya Marni menyetujui agar aku merantau ke kota. Di kota, aku kerja di pabrik sepatu. Gajiku cukup lumayan, 4 juta per bulan. Bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai keenam, lancar gaji kukirimkan untuk Marni di kampung. Yah, saking sayangnya aku pada anak dan istriku, 3 juta gajiku kukirim pada mereka. Di kota, aku hanya bertahan dengan uang 1 juta. Bagiku tak apa-apa, aku harus ngirit di sini. Yang penting, Lastri dan Rega berkecukupan dan dia bisa menabung. Dan benar sesuai harapanku. 6 bulan aku merantau. Marni selalu menyisakan uang untuk ditabung sebesar 1.500.000. Ya, dia dan Rega hanya bertahan 1 bulan dengan uang 1.500.000 saja. Aku semakin semangat kerja. Kalau begini, dalam setahun saja tabungan kami sudah lumayan banyak. Aku juga rutin pulang, 2 bulan sekali atau kadang 3 bulan sekali. Namun setelah setahun merantau, aku mulai jarang mengirimkan uang untuk Marni. Kadang sebulan sekali aku kirim, kadang 2 bulan sekali, bahkan pernah 4 bulan sekali baru aku mengirimkan uangku untuknya. Bukan karena ada masalah di pekerjaanku, tapi semua itu terjadi karena aku mengenal seorang perempuan di pabrik, yaitu Lastri. Dia cantik dan lebih muda daripada Marni. Memang dia janda, namun daya tariknya luar biasa. Aku yang seorang suami orang ini merasa beruntung, didekati oleh janda secantik Lastri. Bahkan aku pernah taruhan dengan teman-temanku untuk mendapatkan Lastri. Dan ternyata aku berhasil mendapatkannya. Dari sana aku mendapatkan uang taruhan sebesar 1 juta rupiah. Tak sampai, hanya taruhan agar bisa berpacaran dengan Lastri saja. Lastri malah semakin dekat denganku. Akhirnya, kuputuskan untuk menikah dengannya secara diam-diam. Sejak saat itulah aku tak pernah lagi mengirimkan uang untuk Marni dan juga Rega. Dan terakhir, waktu itu dia menyusulku ke kota. Akhirnya terbongkarlah. Marni mengetahui kalau aku sudah menikah lagi dengan Lastri. Dia marah dan menangis. Wajar, aku memang salah. Tapi, aku tidak mau sepenuhnya disalahkan. Sebagai seorang laki-laki normal, aku butuh pendamping yang setia di sampingku dan selalu ada ketika aku membutuhkannya. Itu mengapa alasannya aku menikahi Lastri. Lagian laki-laki tak apakan memiliki istri lebih dari satu. Jadi maksudku di sini, aku punya Lastri, dan di kampung aku punya Marni. Tapi Marni tidak mau menerima poligami ini. Dia memilih dan meminta untuk cerai, tapi aku tidak mau menceraikannya. Kugantung saja hubunganku dengan Marni. Hingga 5 tahun berlalu. Setelah pernikahanku dengan Lastri 2 tahun, aku nekat buka usaha dengan modal meminjam dari bank. Aku buka usaha bakso karena kebetulan aku memiliki keahlian warisan dari orang tuaku. Ya dulu, almarhum bapakku adalah penjual bakso terkenal di kampung. Namun setelah insiden kebakaran yang membakar seluruh warung bakso bapakku sekaligus membakar bapakku, aku tak pernah berani untuk berurusan dengan yang namanya bakso. Namun sekarang, dorongan dari Lastri, aku berani untuk membuka warung baksoku sendiri.
Dan gak disangka, ternyata di kota, peminat baksoku sangatlah banyak. Dalam 3 bulan saja, aku bisa punya 2 gerobak bakso. Luar biasa memang, karena resep bakso warisan orang tuaku ini rasanya luar biasa enaknya. Setahun buka, aku sudah punya 5 gerobak bakso. Sekarang, bukan aku lagi yang menjaga salah satu di antaranya. Semua sudah kupercayakan pada karyawanku. 2 tahun, aku sudah punya 10 gerobak bakso. Aku merasa menikah dengan Lastri membawa rezeki yang luar biasa untukku. Lastri sudah tak lagi bekerja di pabrik. Dia hanya di rumah, menikmati uang dariku. Tapi meski aku sudah berkecukupan, aku tak pernah mengirimkan uang untuk Marni dan juga Rega. Aku tak tahulah di sana bagaimana cara Marni bertahan hidup. Hingga akhirnya, kuputuskan untuk membeli mobil. Ya, bukan rumah dulu yang aku beli, melainkan mobil. Sebab istriku ingin, kalau punya mobil itu enak mau kemana-mana. Kuturuti saja permintaan Lastri, dan dia sangat bahagia. Tapi baru juga aku nyetir mobil, aku malah masuk ke selokan. Lalu aku terbangun. Ya, aku tersadar dari mimpiku. Semua itu nyata dan benar adanya. Seperti itulah jalan cerita, sesuai yang ada di mimpiku. Aku terkejut, bahkan keningku sampai berkeringat. Kenapa aku mimpi masa laluku? Apa Tuhan ingin mengingatkanku bahwa aku sejahat itu pada Marni? Gumamku setelah tersadar. Karena merasa haus, aku ke dapur untuk mengambil minum. Namun sekilas, ada bayangan seseorang. Oh, mungkin itu istrinya Kuntet. Batinku. Setelah minum, aku kembali lagi ke kamar. Baru saja hendak menutup pintu, aku melihat ada orang yang lewat. Tapi sangat cepat sekali. Aku sampai tak bisa melihat siapa dia. Mungkin perasaanku saja. Aku memilih untuk tidur lagi. Keesokan paginya Lastri benar-benar mengajakku untuk pulang. Dia tak mau lagi lama-lama di sini. Aku pokoknya mau pulang, Mas. Kalau kamu gak mau ikut, biar aku yang pulang sendirian. Aku bisa nyetir, katanya. Ya sudah, ayo kita pulang. Jawabku kesal. Ya, karena Lastri benar-benar menjengkelkan. Kulajukan mobil dengan kecepatan sedang sampai ke kota. Tak lupa, tadi sewa kosku di rumah Kuntet sudah kubayar. Sahabatku itu nyengir setelah menerima uang dariku. Kini kami sudah sampai di kontrakan. Lastri langsung merebahkan tubuhnya di kasur. Tapi baru juga dia memejamkan mata, tiba-tiba berteriak. Kamu kenapa, Lastri? Tanyaku keheranan sekaligus terkejut. Tapi bukannya menjawab, Lastri malah bengong. Matanya melotot, menatap kosong ke tembok. Sungguh sangat mengerikan. Apa dia kesurupan? Batinku. Kutepuk pipinya pelan. Dia tidak merespon. Matanya tetap saja menatap ke depan. Aku keluar rumah, mencari bantuan. Aku panggil beberapa tetanggaku. Namun setelah aku kembali, Lastri malah pingsan di kasur. Dibawa aja ke rumah sakit, Pak. Mungkin istri Anda kelelahan, usul salah satu tetangga yang aku panggil tadi. Iya, Pak. Mungkin aja, jawabku. Akhirnya aku bopong Lastri masuk ke dalam mobil, lalu membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter segera memeriksanya. Tapi, keadaannya baik-baik saja. Semuanya normal, tensi. Dan tekanannya juga normal, tak ada masalah. Bahkan suhu tubuhnya juga sangat normal. Jadi istri saya kenapa, dokter? Tanyaku keheranan. Karena tak ada penyakit apapun yang dia derita. Kelelahan pun juga tidak. Kami kurang tahu, Pak. Mungkin istri Bapak shock atau bagaimana. Bisa jadi karena itu. Jawab dokter. Shock? Shock kenapa tapi dokter? Perasaan istri saya sedang tidak mengalami kejadian apa-apa. Tanyaku. Ya aku tentu bingung. Karena memang Lastri tidak mengalami kejadian apapun. Itulah Pak, kami masih bingung. Soalnya Bu Lastri ini seperti terkejut Pak. Dia kayak habis ngelihat sesuatu gitu. Jadi trauma dan ketakutan. Ya setelah sadar pun, Lastri masih seperti tadi. Tatapan matanya kosong. Terlihat ketakutan, namun hanya diam saja. Lebih baik dibawa pulang saja Pak. Nanti misalnya
Terjadi apa-apa, silakan dibawa kemari lagi, usul dokter. Aku pun menurut saja. Ku bawa Lastri pulang ke rumah. Dia masih saja diam, tak bicara sepatah kata pun. Kamu kenapa sayang? Tanyaku, kemudian ku peluk dia. Dan di saat ku peluk itulah, Lastri berkata, aku dibunuh. Buru-buru kulihat wajah Lastri. Wajahnya seperti bukan wajah Lastri. Sangat mengerikan dan menakutkan. Lalu kalimat yang keluar dari mulutnya, siapa yang membunuhnya? Tidak, pasti ini kesurupan. Kuputuskan untuk tak lagi membawa Lastri ke dokter, melainkan ku bawa ke Ustadz. Mungkin Lastri butuh diruqyah. Ustadz segera meruqyah Lastri, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Hal itu membuat Lastri kejang-kejang, dan setelahnya dia sadar. Benar kan dugaanku dia kesurupan? Tapi kesurupan apa? Gumamku masih bertanya-tanya. Istriku ini kesurupan apa? Pak Ustadz, istri saya ini kenapa sebenarnya? Tanyaku pada Ustadz yang baru saja selesai menangani Lastri. Saya kurang paham, Pak. Karena saya hanya membantu beliau saja. Mohon setelah ini, ibadahnya dirajinin lagi ya, Pak. Supaya jiwanya tidak kosong dan tidak mudah terkena barang-barang seperti itu. Jawab Pak Ustadz dengan lembut. Aku pun mengangguk paham. Kini Lastri sudah normal. Dia mulai beraktivitas seperti biasa dan ngobrol seperti biasa. Tapi ya itu, soal ibadah, Lastri paling susah. Dia nggak mau disuruh. Diajak pun juga sangat susah sekali. Kamu ingat kan kata Pak Ustadz? Kalau kamu nggak mau kesurupan lagi, kamu harus rajin-rajin sholat. Tegasku. Udahlah mas, kamu itu nggak usah banyak omong. Aku nggak apa-apa kok. Jawabnya ketus. Ya seperti itulah. Kalau disuruh sholat, malah aku yang dimarahin balik. Ya udah, terserah kamu. Kalau nanti kamu kenapa-napa lagi, aku nggak mau bawa kamu berobat. Ancamku. Tapi Lastri tidak peduli. Dia malah terus asik memainkan ponselnya. Seperti biasa, pagi-pagi aku mengecek setiap gerobak daganganku. Sekalian, ngantarkan bakso dan bumbu untuk mereka. Iya, kalau bakso aku memang buat sendiri, dengan tanganku sendiri. Aku sudah punya mesin pencetak bakso. Jadi, karyawanku tinggal menjualnya. Bumbu pun dari aku yang meraciknya. Ukurannya juga sudah aku tentukan. Makanya rasa baksoku di mana-mana selalu sama. Tapi sudah seminggu ini, semua gerobak baksoku kurang laku. Selalu sisa. Bahkan ada yang bilang hanya laku 10 mangkok. Padahal biasanya sampai kurang-kurang. Lah ini, kok sisanya banyak sekali. Akhirnya hari itu terpaksa aku kumpulkan semua karyawanku. Emang, ada apa sih? Kenapa sesepi ini? Saya juga kurang paham, Pak. Padahal, rasa bakso juga tetap sama seperti biasa. Dan orang-orang juga ramai. Tapi lebih memilih ke bakso yang lain, gak ke kita lagi. Jawab salah satu karyawanku. Di tempatnya jualan adalah yang paling ramai. Itu cabang pertama yang aku buka. Aku menggelengkan kepala. Seolah tak paham kenapa bisa seperti ini. Nah, kalau di tempat saya, malah lebih aneh lagi, Pak. Katanya mereka melihat gerobak saya itu gelap. Kursi-kursi ditelungkupkan di atas meja. Ya kayak nggak buka gitu. Padahal lampu kita kan selalu terang benderang, Pak. Dan aroma bakso kan juga selalu tercium kemana-mana. Kursi juga udah saya turunkan. Aduh salah satu karyawanku. Ini terdengar tidak masuk akal. Semakin tidak masuk akal. Ya, aku bahkan memastikannya sendiri. Memang tak ada satupun cabang yang tutup. Semuanya buka sesuai jadwal. Tapi semuanya juga sama, sepi. Aku pun bertanya pada Pak Ustadz yang beberapa waktu lalu meruqyah Lastri. Namun beliau juga tidak tahu. Beliau pun ikut heran, kenapa bisa sepi, padahal rasanya sama dan tak ada yang berubah. Mungkin perlu didoakan, Pak. Saran saya, adakanlah doa bersama di setiap tempat jualan. Misalnya hari Jumat gitu, undanglah orang-orang untuk makan gratis, lalu doa bersama. Mungkin itu bisa menolak balak. Aku pun manggut-manggut dan saran dari Pak Ustadz pun aku laksanakan. Jumat itu, semua outletku ku gratiskan.
Kuundang orang-orang yang bersedia mampir sekaligus untuk ikut doa bersama. Nanti barulah bisa makan bakso gratisnya. Dan banyak ramai yang mau datang ikut mendoakan. Doa bersama digelar di masing-masing outlet, berjalan lancar, sampai makan bersama selesai. Besoknya, tapi masih tetap sama, warung belum ramai seperti biasanya. Masih sepi. Pelanggan, tetap ada yang bilang kalau warung baksonya tidak buka, padahal jelas-jelas buka. Malahan jam buka aku lebih cepat dari biasanya. Sengaja. Tujuannya untuk menarik pelanggan lagi. Tapi, itu belum membuahkan hasil. Aku masih bersabar. Mungkin efeknya belum terasa karena baru hari pertama. Hari kedua, ketiga, keempat, sampai hari ketujuh, masih tetap sama. Laku, namun hanya sedikit. Paling banyak 20 porsi. Gimana sih mas? Kalau begini terus kita bisa bangkrut. Mana kemarin kita habis rugi jutaan, habis acara pengajian. Kamu sih, pakai acara nurutin saran dari ustadz itu. Jadi rugi besar kan kita? Dan hasilnya apa? Gak ada. Warung tetap aja sepi. Ucap Lastri ngomel-ngomel. Ya kamu yang sabarlah. Namanya usaha. Ya kalau gagal, ya udah mau gimana lagi? Jawabku. Bukannya mencari solusi, dia malah membuatku semakin pusing. Untuk pertama kalinya, aku dan Lastri sering bertengkar selama kami menikah. Kami tak pernah cocok pemikiran. Selalu berdebat. Bahkan sering tidur saling memunggungi. Karena perasaan satu sama lain tak pernah sejalan. Hari itu, aku ingin melihat rekeningku. Sengaja aku ke bank. Dan ku print saja buku rekening, ingin melihat mutasinya. Kan kalau di print, bisa jelas dan kelihatan semuanya. Setelah buku itu aku terima dari teller, aku duduk. Aku duduk di kursi tunggu. Ku baca satu persatu mutasinya. Ada uang masuk, ada uang keluar. Dan aku ingat, memang aku yang mengambilnya dan aku butuh. Namun setelah sekian banyak nominal yang tertera di sana, ada satu kali pengeluaran yang aku tak tahu untuk apa. Sudah ku coba ingat tapi tetap saja. Dan itu lumayan besar. 5 juta rupiah. Untuk apa uang sebanyak ini? Apa Lastri ya yang memakainya? Tapi kok dia nggak ngomong? Terus untuk apa juga sebanyak ini? Perasaan dia nggak ada beli apa-apa. Gumamku bertanya-tanya. Setelahnya aku langsung pulang. Ingin menanyakan langsung pada Lastri, sebenarnya uang ini untuk apa? Atau aku yang lupa atau memang dia yang pakai? Lastri, kamu pakai uang tabungan untuk apa sih sebanyak ini? Tanyaku. Ku sodorkan buku rekening itu sebagai bukti. Anu mas, ibu butuh uang. Jadi, ku pinjami saja. Maaf nggak ngomong sama kamu mas. Takutnya kamu nggak kasih. Jadi aku diam-diam ambil. Jawab Lastri dengan gugup. Oh, untuk ibumu. Sebenarnya aku nggak masalah sih. Yang penting dikembalikan. Tapi sebaiknya ngomong ya. Kalau seperti ini kan aku jadi nggak tahu uangnya untuk apa. Tapi ngomong-ngomong, ibumu butuh uang untuk apa sih? Tanyaku. Aku kurang tahu mas. Ibu cuma nelpon terus minta dikirimin uang. Tapi ibu nggak ngomong mau untuk apa. Jawab istriku itu. Tapi masih dengan kegugupannya. Ya udah, biar aku telepon ibu langsung ya. Aku mau tahu uangnya untuk apa dan kapan mau kembalikan. Ya, bukannya mau pelit sama mertua. Tapi yang namanya minjam harus jelas dong kapan mau mengembalikannya. Nggak usah mas, biar aku yang tanya langsung sama ibu ya. Kamu nggak usah nelpon ibu. Cegah Lastri. Enggak lah, biar aku yang telepon sendiri. Sekalian mau nanyain kabar ibu gimana. Akhirnya tatapku telepon sendiri ibu mertuaku menggunakan nomorku. Setelah menunggu beberapa saat akhirnya panggilanku dijawab. Assalamualaikum bu. Salamku dijawab, aku basa-basi sebentar. Menanyakan kabarnya. Dan sedikit bercanda dengan ibu mertuaku itu. Oh iya bu, kata Lastri, ibu lagi butuh uang ya? Dan Lastri sudah kasih. Emang, ibu butuh uang untuk apa bu? Apa ibu sedang membutuhkan uang yang besar? Tanya aku basa-basi. Sekaligus ingin tahu sebenarnya uang itu untuk apa. Apa? Butuh uang? Ibu nggak ada pinjam uang? Apalagi sama Lastri. Nggak ada tuh. Ibu tahu. Kalian itu cari uang nggak mudah. Makanya,
Ibu nggak mau pinjam uang sama anak-anak ibu, jawab mertuaku. Ya, sebenarnya aku kurang percaya kalau mertuaku butuh uang, karena beliau saja sudah berkecukupan. Mertuaku di kampungnya sana punya kebun sawit 2 hektar. Itu sudah sangat cukup untuk beliau hidup seorang diri. Tapi kata Lastri ibu pinjam uang 5 juta. Apa benar, Bu? Tanyaku, menjauh dari Lastri. Takutnya dia mendengar, malah dia memotong dan ikut nimbrung pembicaraan kami. Karena sepertinya ada yang mencurigakan dan tidak beres. Gak ada, Sarto. Ibu gak ada pinjam uang kamu. Apalagi ke Lastri. Sama sekali gak ada. Ibu berani sumpah. Jawab mertuaku dengan sangat meyakinkannya. Dan aku juga meyakini hal itu. Gak mungkin mertuaku bohong. Misalkan ibu kepepet dan butuh banget uang itu, ibu pasti ngomong juga sama kamu. Gak mungkin lah, ibu cuman ngomong sama Lastri doang. Lanjut mertuaku lagi. Dan aku semakin yakin, mertuaku tak mungkin berbohong. Akhirnya aku sudahi pembicaraan dengan ibu mertua. Aku meminta maaf pada beliau, mungkin aku salah paham. Aku gak mungkin tanya langsung ke Lastri. Dia pasti ngelak dan ngeles. Biar ku selidiki saja sendiri secara diam-diam. Pagi itu seperti biasanya. Aku ke warung-warung baksoku untuk mengantarkan bakso sekaligus bumbunya. Namun kali ini, tak ku antarkan sampai ke semuanya. Aku hanya ke outletku yang pertama. Lalu meminta tolong pada salah satu karyawanku untuk mengantar ke outlet selanjutnya. Karena aku akan langsung kembali ke rumah untuk menyelidiki Lastri. Istriku ini sepertinya sudah gak beres. Sesampainya aku di dekat kontrakanku, terpantau masih sepi. Lastri sepertinya juga masih ada di dalam rumah. Aku terus memantau dari kejauhan. Aku bersembunyi di sebuah warung yang memang gak jauh dari sana. Aku beralasan saja ingin nongkrong di sini. Untungnya yang punya warung gak banyak tanya. Aku terus memperhatikan depan rumahku. Hingga siang harinya barulah ada pergerakan. Ada seseorang yang datang ke rumah. Ya biasanya, kalau ke warung bakso aku itu sampai sore. Ya, karena satu persatu aku mengecek semuanya agar sesuai dengan standar yang sudah aku tentukan. Ada tukang ojek yang membawa seorang pria. Pria itu turun, lalu tukang ojek itu pergi. Pria itu langsung masuk ke dalam rumahku. Ya seperti rumahnya sendiri saja. Tidak ada mengetuk pintu dulu, langsung nyelonong masuk. Memang pintu rumah itu tidak ditutup. Tapi aku tak mengenali siapa pria itu. Apa jangan-jangan dia maling ya? Tapi gak mungkinlah maling sesantai itu. Batinku, aku terus memperhatikan, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun sampai 10 menit, tak ada lagi pergerakan. Baik istriku ataupun pria itu tak keluar. Apa jangan-jangan itu selingkuhan istriku? Jangan-jangan iya. Karena tak ingin membuang-buang waktu. Ku dekati rumahku secara diam-diam. Aku mengendap lewat samping. Kini aku berdiri dan bersandar di tembok jendela kamar. Terdengar samar-samar. Ada orang yang ngobrol di dalam. Kamu harus hati-hati. Suamiku mulai curiga. Jangan sampai kita ketahuan. Aku gak mau semuanya hilang. Aku sudah terlalu nyaman dengan hidupku. Terdengar suara Lastri. Iya, aku tahu. Tapi, aku butuh uang. Kasih aku uang. Maka, rahasiamu aman. Jawab seorang pria. Dan aku yakin, itu pasti pria yang masuk ke dalam rumahku tadi. Kamu tenang saja soal uang. Aku sudah selalu mengambilnya dari dompet Mas Sarto. Dan ini uang yang berhasil aku kumpulkan. Karena aku ngambil dari dompetnya paling 2 lembar atau 3 lembar. Gak berani banyak-banyak. Takutnya dia curiga. Jawab Lastri. Jadi selama ini dia sering mencuri uangku yang ada di dompet. Kenapa aku tidak sadar sih? Ya memang selama ini, uang yang mengelola adalah aku sendiri. Lastri, aku beri ketika dia minta atau keinginanku untuk memberinya langsung. Dan sudah beberapa lama ini dia memang tak pernah minta uang. Ternyata dia sudah mengambilnya sendiri dari dompetku. Aku benar-benar gak menyangka. Sebenarnya rahasia apa yang dia sembunyikan dariku? Kenapa sampai menyuruh orang lain? Oke, ini sudah cukup kok. Tapi aku mau kamu terus ngasih aku uang ya. Seminggu sekali 500.000 juga oke lah. Kata pria itu lagi. Ya sudah, tapi aku mau rahasia kita aman. Jawab istriku. Iya, tapi nggak cuma uang aja.
Ucap pria itu dengan suara yang lebih pelan. Namun untungnya, telingaku masih sanggup mendengarnya dengan jelas. Iya, iya aku paham. Apa kamu mau sekarang? Tanya istriku. Ya iyalah, sebelum suamimu pulang. Ayo cepat buka bajumu. Tanganku mengepal. Sudah gak beres. Pasti mereka akan berbuat sesuatu. Gak bisa dibiarkan. Aku harus menggerebek keduanya. Aku tak mau menggerebek sendiri. Aku panggil langsung beberapa tetanggaku yang kebetulan ada di rumah. Ya, suasana kontrakan di sini memang cukup sepi. Karena kalau siang semuanya pada kerja. Hanya warung itu saja yang ada orangnya. Tapi, dia sering di dalam. Sehingga nggak tahu kalau ada orang yang lalu lalang. Dia baru keluar kalau ada yang beli aja. Dan tadi, mungkin selingkuhan istriku ini tak melihat kalau aku duduk di depan warung itu. Sehingga dia masuk ke rumah dengan mudahnya. Merasa tidak ada yang mengawasi dan tidak ada yang melihat. Agak jauh, tetangga yang aku panggil. Aku bisa tahu orangnya ada di rumah karena motornya ada. Pak, tolong saya. Istri saya memasukkan laki-laki lain ke rumah. Tolong bantu saya. Ucapku. Dan akhirnya, tetanggaku itu ikut untuk menggerebek mereka. Tak ketinggalan, pemilik warung tempatku mengintai tadi juga ku ajak. Kami langsung masuk begitu saja karena memang pintu masih terbuka lebar. Mungkin maksud mereka pintu tak ditutup agar tak ada yang curiga. Dengan mengendap-endap, kini kami semua sudah ada di depan kamarku. Dobrak saja, bisik salah satu tetanggaku. Aku pun mengiyakan. Kudobrak pintu itu hingga kuncinya rusak. Dan benar saja, pemandangan yang saat ini ada di depan mataku menyesakkan dada. Istriku sedang dibawahi oleh lelaki lain. Keduanya terkejut, aku sempat membeku. Tidak menyangka, walau aku tahu ini pasti akan terjadi dan aku akan melihatnya. Warga emosi, menyeret keduanya hingga keluar rumah. Bahkan, belum sempat mereka memakai sehelai pakaian pun. Istri kurang ajar. Sudah kuberi kehidupan yang layak, tapi ini yang kau berikan padaku. Aku membabi buta memukuli keduanya. Bahkan sampai wajahnya bonyok-bonyok, cairan merah keluar. Bukan hanya memukuli, aku mengambil sesuatu yang tajam. Ya, warga berusaha mencegahku. Namun, kekuatanku lebih kuat dari mereka. Amarahku sudah tak bisa dikendalikan lagi. Sesuatu yang tajam itu kuhujamkan ke keduanya secara bergantian. Sampai semua orang yang ada di sana tak berani menghentikanku. Ya, aku seperti kemasukan setan. Tak tahu lagi, benarkah yang kulakukan ini? Aku merasa sedang mencincang daging. Hingga setelah aku puas, aku baru berhenti. Aku baru setelah tersadar. Istriku dan pria itu sudah tak berdaya. Orang-orang yang menyaksikan, membeku, mematung, menatap kejadian ini. Sementara, benda tajam dan panjang yang ada di tanganku sudah berlumuran cairan merah. Halaman rumah yang tadinya tanah, kini sudah berubah warna. Suasana sangat mencekam. Dadaku naik turun. Aku masih marah. Ya, namun seketika tanganku lemas. Karena melihat Lastri sudah tak bergerak. Benda tajam itu terjatuh dari tanganku. Begitu juga dengan aku terhuyung ke bumi. Pak Sarto, Pak Sarto, panggil orang-orang. Dan aku tak sadarkan diri. Aku tersadar sudah di kantor polisi dengan tangan yang terborgol. Ya, aku tahu. Pasti ini akan terjadi. Kami ingin memberitahu Pak, bahwa istri Anda meninggal dunia. Tapi, pria yang ikut menjadi korban masih selamat. Tapi saat ini kondisinya kritis. Entah mengapa aku merasa beruntung, karena pria itu belum mati. Tanyakan pada pria itu, kalau sudah bisa diajak komunikasi. Sebenarnya, rahasia apa yang dia sembunyikan bersama istriku? Ucapku pada polisi, dan aku menurut. Hari itu juga aku langsung ditahan. Sampai beberapa hari aku belum mendapatkan kabar kalau pria itu sudah mau memberi keterangan dan jujur. Karena dia masih kritis dan belum sadarkan diri. Namun 2 hari kemudian aku dapat kabar. Kalau pria itu sudah mengaku rahasia apa yang dia sembunyikan. Ya, ternyata Lastri adalah dalang dari kematian Marni dan juga Rega. Lastri menyuruh pria itu untuk membunuh mereka.
dengan meracun keduanya, menggunakan makanan yang diberikan. Lalu setelah keduanya tak sadarkan diri, pria itu menghilangkan semua jejak, mencuci piringnya, membuang bungkus makanannya. Makanya waktu itu, tak ada satupun barang bukti yang ditemukan. Tapi setelah memberi keterangan itu, korban meninggal, Pak, kata polisi lagi. Jadi, ini kenapa aku pernah dapat bisikan kalau kami dibunuh. Ternyata memang benar. Marni dan Rega dibunuh oleh Lastri, istri mudaku. Aku benar-benar gak nyangka. Menyesal sudah pasti, tapi semua sudah terlambat. Aku akan dipenjara selama belasan tahun. Sudah jelas, usaha yang sudah kubangun akan tutup semuanya. Aku tak akan punya apa-apa lagi. 13 tahun kemudian, aku baru bebas dari penjara. Tempat pertama yang menjadi tujuanku adalah makam Marni dan Rega. Kedua makam itu sudah diberi batu nisan yang permanen. Kalau dulu terakhir aku lihat, kan masih pakai kayu karena baru dimakamkan. Aku menangis di makam Marni dan juga Rega. Aku meminta maaf pada keduanya. Aku menyesal, mengaku bersalah. Walau aku tak tahu apakah Marni dan Rega bisa mendengar tangisanku saat ini. Aku tak berniat sedikit pun untuk datang ke makam Lastri. Walau aku tahu dia dikuburkan di mana. Ya, aku sangat membencinya. Andai dia tak pernah hadir di hidupku, mungkin saat ini aku dan Marni serta Rega masih hidup bahagia. Ya, tak sepenuhnya Lastri yang salah. Aku juga salah karena aku tak bisa menahan diri. Sekarang, aku hidup dengan penuh penyesalan. Aku memilih untuk pergi jauh, menjauh dari kampung tempat Marni. Pergi jauh juga dari tempat tinggalku dulu bersama Lastri. Aku ingin memulai hidup yang baru. Aku pindah ke pulau lain. Di sana, aku mencoba peruntungan untuk berjualan bakso lagi. Ya, itulah satu-satunya keahlian yang aku miliki. Daripada aku bekerja ikut orang, lebih baik aku buka usaha sendiri. Memang, tak ramai pembelinya. Tapi alhamdulillah, untungnya bisa aku gunakan untuk makan. Dan juga modal besok lagi berjualan. Alhamdulillah, daganganku habis. Laku 25 porsi hari ini. Gumamku sambil mengibaskan uang. Hasil jualan hari ini ke gerobakku. Aku bersyukur. Senangnya aku. Ya, memang uang yang aku dapatkan tidak seberapa. Tapi rasanya nikmat luar biasa. Walau bayang-bayang masa lalu terus saja berputar di kepala ini, tapi aku jauh sedikit lebih tenang. Walau rasa bersalah ada, karena aku sudah melakukan sesuatu yang sangat berbahaya dulu. Aku sempat berpikir andai aku bisa menahan diri. Mungkin saat ini keduanya dipenjara seumur hidup, atau malah akan dapat hukuman mati. Tapi semua itu malah aku percepat. Kulenyapkan keduanya dengan tanganku sendiri. Mungkin itulah balasan yang setimpal untuk keduanya. Malam itu, saat aku sedang sendirian di kosanku, aku melihat ada bayangan lewat. Namun, tiba-tiba sudah ada di hadapanku. Bayangan itu mirip sekali dengan Marni. Dia tersenyum, namun setelahnya menampakkan wajah yang sangat mengerikan. Aku pingsan, dan cerita selesai. Oke Bunda, begitulah ceritanya. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.